Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Om Bete. Dan sesuai dengan judul kali ini kita bakal berkonten berapa harga RC lo. Oke, dan kali ini kita bakal review mobil sendiri ya, kebetulan. Mungkin sedikit cerita tentang mobil ini. Jadi mobil ini itu dibeli dari orang Bandung, namanya itu Om Guru ya, Om Guru Satria kalau nggak salah, orang Cimahi. Dan ini aku beli kitnya waktu dulu belum jadi kayak gini ya, masih MN86. Ini fotonya. Itu harganya kurang lebih 600.000 cuy. Jadi ya lumayan murah sih dari situ. Cuma masih standar dar gitu ya. Dan ini udah aku modif kurang lebih hampir 100% ya. Jadi MN86 itu tersisa cuma gardan, terus selanjutnya gearbox, sasis, dan mungkin perintilan sedikit lainnya masih menggunakan MN86. Tapi selebihnya sudah aku upgrade menggunakan 1/10 karena di sini WB-nya itu udah ganti jadi 1/10 atau WB-nya jadi 275 sorry. 275 itu dari poros roda belakang sampai dengan depan itu 275. Ya sebenarnya aku mau up ke 313, cuma kalau up ke 313 PR-nya lebih banyak lagi. Yang pertama harus beli bodi lagi ya. Terus dan perintilan ini bakalan nggak kepake, kayak misalkan ini roof rack itu aku baru bikin ya. Terus juga kayak sasis ini kan masih tergolong short ya. Dan link rootnya juga pasti beli lagi. Oke, dan itu bakal project panjang nanti. Pokoknya ikutin terus video dari Om BT, bakal update seputar tentang RC. Oke, lanjut lagi. Di sini balik lagi kenapa di sini bikin konten ini, mungkin sudah dijelaskan di part pertama ya. Ini dari ide dari Om Piki, dimana waktu dulu itu kan pernah booming berapa outfit lo ya. Nah sekarang berapa harga RC lo gitu ya. Oke, dan di sini aku mungkin ngebahas tentang harga sedikit demi sedikit yang aku ingat gitu ya. Dari mulai basicnya dulu. Basicnya ini pakai MN86 ya. MN86 ini di sini aku pakai yang KS, dimana sudah full bearing. Harganya itu 600.000 teman-teman. Terus selanjutnya kita buka dari mana dulu ya? Kita dari yang luar dulu ya. Dari bodi, di sini aku beli second. Bodinya itu tadinya masih ada rooftopnya ya, atau kabin belakangnya masih ada gitu ya. Ini aku beli bodinya itu second dengan minus bagian belakang itu sudah dipangkas ya, pangkas kurang lebih berapa senti gitu ya. Dan ini tuh harganya 450.000. Sebenarnya kalau baru itu harganya 650.000. Cuma waktu itu memang lagi pada kosong dan itu masih tergolong lumayan murah sih, 450.000. Mungkin kita masuk ke bagian, oke, kita taruh dulu bodinya di sini. Oke, ini dia MN86 versi siluman atau bahasanya MN86 yang sudah kita panjangkan atau kita melarin WB-nya. Yang tadinya MN86 itu kalau nggak salah 23, ini sekarang kita pakai yang 275 seperti itu ya. Nah, hal yang aku rubah dari 230 ke 275 itu banyak sekali. Salah satunya yaitu link rootnya ya, link root dan kopelnya sih yang pasti kelihatan. Kalau sasis kan mungkin nggak kelihatan, cuma ini kebetulan sasisnya juga aku tambah ya, jadi agak panjang. Ini full sasis ya sampai dengan belakang. Nah, pertama mungkin dari yang tadi aku sebutkan. Yang pertama kopel. Di sini aku kopel udah pakai yang metal, versi metal. Di sini aku beli dengan link steeringnya itu 150.000. 150.000 itu belum termasuk dari spacernya yang murah lah, kurang lebih 10.000. Oke. Ini kenapa ini cukup murah ya, link steering dan link root itu 150.000, yang harusnya link rootnya aja tuh bisa nyampe 125 atau 120. Ini harga yang spesial dan intinya di sini aku review dengan harga yang aku dapatkan, intinya gitu ya. Link root ini 150.000 dengan link steering depan itu metal semua. Terus selanjutnya di sini ada kopel satu set MN86. Jadi kopel depan dengan kopel bagian TC ke gearbox di sini aku pakai punya MN86. MN86 ini harganya 180.000-an seperti itu, 180. Terus selanjutnya ada kopel belakang. Di sini kopel belakang ini, nih kopel belakang ini aku pakai punya 1/10 ya, dan ini baru belinya itu di temen ya, di Kuningan.
Ini harga 50.000 ya. Cuma beli satu ya, bagian depannya masih pakai MN86. Oke, itu udah termasuk dari kopel ya. Terus selanjutnya di sini aku beli sok ya. Ini itu soknya Choyunpa ya. Jadi sok Cina gitu, harga yang murah 170 dengan springnya itu pakai yang MN86. Karena kenapa? Yang bawaan itu cukup keras sih, kalau pakai MN86 ya tergolong lembut banget sih. Cuma nggak disarankan sih pakai MN86, mending pakai bawaannya aja. Oke. Ini 170 udah. Terus selanjutnya ada ESC di sini. Oke. Oh, sebelum ke ESC kita yang gede dulu deh. Ini ada velg. Velg ini tuh kayak RC4WD gitu ya model-modelnya. Ini celong, modelnya celong. Ini aku dapetin itu inden kurang lebih 2 minggu, 1 minggu lebih lah, 1 minggu lebih. Aslinya itu dari Cina, cuma aku indennya sama orang Indonesia. Ini harganya 380. Kalau misalkan kalian belinya di Cina kurang lebih ya di bawah 300 pastinya ya. Ini 380. Bannya itu aku beli second, ini merek Maxxis Axial Trepador. Ya di sini aku beli second ya dari forum Facebook juga. Ini beli second, ada 4 ya untuk yang digunakan, dan di sini ada 1. Jadi aku beli 5. Kurang lebih harganya itu 500.000. Jadi bannya 500.000 second ya. 500.000 second. Terus selanjutnya di sini ada apa lagi? Dinamo atau motor ya. Motor di sini aku pakai Austar Crawler 13T 5 slot 540 ya. Di sini itu harganya 230. Ini aku beli di Indonesia ya. Kalau beli di Cina pastinya lebih murah ya. Cuma kan lama. Ini 230. Terus selanjutnya apa lagi ya? Oh ya, sini aku ESC-nya pakai ESC 1060 HW Hobby Wing ya. Di sini tuh harganya aku beli second ya. Beli second itu harganya 250 berarti. Enggak, 200.000. Karena kenapa? Aku beli itu bareng sama motor 550. Dan motornya 550 udah aku jual 100.000. Jadi ini hitungannya 200.000. Ini second ya, 200.000. Terus selanjutnya ini ada Dumbo RC ya. RX-TX nya aku pakai yang murah aja. Aku pakai Dumbo RC yang 6 channel. Ini tuh harganya aku juga beli dari temen yang butuh gitu ya. Harganya 300. Kalau misalkan beli baru ya kurang lebih 450. Tapi aku dapatnya 300.000 rupiah aja. Oke. Ini udah termasuk RX-nya, tapi belum WP. Jadi makanya di sini aku WP pakai kutek. Oke, lanjut lagi. Apa lagi? Bumper. Oke. Di sini aku pakai bumper belakang pakai punya Rubicon ya. Maksudnya pakai kit yang Rubicon gitu. Dan di sini udah aku pakai namanya apa ya ini tuh ya. Pokoknya yang buat wins gitu. Lupain namanya. Pokoknya ini aku beli itu ke rokok. Rokok harganya 20.000 deh. 20.000, ininya 130 tapi sebenarnya ada keranjangnya. Cuma keranjangnya aku nggak pakai. Ada disimpan di gudang. Terus oh ya ini dudukan tali wins ya, depan belakang aku pakai. Ini harganya cuma 20.000 teman-teman. 20.000 ya. 20.000 di sini tuh dapat 2 ya. Dapat 2 ya, pokoknya buat nyantolin tali wins kayak gitulah. Ini kayak gini contoh gitu, biar nanti ketika main di lumpur itu nggak nyariin talinya di mana gitu ya, biar lebih rapi. Oke. Oh ya, di sini aku pakai yang namanya susah juga ya nunjukinnya. Intinya di sini ada dudukan bumper 1/10. Jadi untuk MN86 kan kecil ya dudukan bulatannya. Jadi aku pakai mounting untuk ke bumper ini. Itu harganya itu kalau nggak salah 60.000. Belinya di Rositamiya. Terus selanjutnya kita beranjak ke depan. Bagian depan di sini aku pakai wins yang lumayan murah sih ini. Winsnya itu 200.000 ya. Tapi aku beli di Cina 150. Jadi ini wins harga 150. Kalau dijual di Indonesia 250 teman-teman. Oke, 150. Beserta dengan tali kevlarnya. Di sini aku pakai 3 tali kevlar ya. Kevlarnya itu 275 lbs. Jadi bisa ngangkat kurang lebih berapa kilo gitu ya. Ini ada 3. Aku beli kurang lebih 3 kali order 5 meter
Terus winch yang depan yang tengah ini itu 4 meter, yang belakangnya 5 meter. Jadi total semuanya itu ada kurang lebih 14 meter untuk tali Kevlarnya. Terus selanjutnya di sini juga aku pakai untuk hooknya. Ini hooknya itu harganya murah sih, kurang lebih harga berapa ya? Kalau nggak salah tuh 5 ribuan. 5 ribuan 1, 2, 3. Jadi ada 3 tali winch atau hook winch gitu ya. Terus selanjutnya bumper. Bumper ini aku beli di Indonesia ya. Ini harga 130. 130 ini juga punya per 10, cuma itu resikonya bakalan ada ganjel atau enggak dirusak, dipengokin kayak gini. Karena kan sasis MN86 itu agak sedikit kecil gitu ya. Oke, lanjut lagi. Terus apa lagi ya? Shockbreaker. Oh, oke, ini itu ada selang tembaga. Jadi buat ngamanin si tali winch ini atau tali Kevlar ini buat ke depan ya. Buat ke depan di sini pakai selang tembaga. Ini per meternya murah sih, cuma 18.000 kalau nggak salah. Lupa sih. Dan ini cuma kepake cuma dikit banget ya. Jadi sebenarnya setengah meter, beli setengah meter juga udah bisa buat satu mobil gitu ya. Nah, terus selanjutnya di sini tuh ada winch, ada ESC sorry. Jadi di kit ini tuh winchnya ada 3 teman-teman. 1, terus dari bawah 2, sama di belakang 3 ya. Jadi di sini aku pakai yang namanya double ISC. ISC-nya itu pakai yang 20 ampere teman-teman ya. 20 ampere. Yang pertama ISC yang 20 ampere aku bikin sendiri ya. Nanti aku bakal upload videonya cara membuat modul winch menggunakan 20 ampere. Terus selanjutnya di sini aku beli yang 20 ampernya yang emang udah jadi gitu ya. Udah jadi. Ini harga 70.000, SC yang ininya 50.000. Oke. Terus selanjutnya winch-nya. Kita bahas winch depannya. Winch depannya ini aku pakai MG, depan belakang pakai MG. Depan maksudnya depan tengah sama belakang yang ini itu pakai MG 559 kalau nggak salah GR. Itu harganya cukup murah sih, harganya cukup 45.000 kalau nggak salah. Ya kita buletin aja 50.000 ya. 50.000 itu dapat 1, jadi 2 ini 100.000 untuk winch servo ya. Nah, pakai winch servo. Oke, lanjut. Di sini tuh aku pakai apa lagi ya? Oke, servo depan ya. Servo depan ini aku pakai 15 kg servo dari RGT. Jadi bawaan original RGT 1/10. Aku beli harganya itu kalau nggak salah 100.000. Waktu itu beli second ya, karena waktu itu ada yang jual jadi aku beli 100.000. Terus selanjutnya apa lagi ya? Ini udah. Oh ya, spoolnya. Ini kan winch servo ini nggak ada spoolnya aslinya. Ini aku beli spoolnya itu harganya kurang lebih 2 itu berapa ya? 50, 100 berarti 2. Sebenarnya sama tali tembaganya, cuma aku nggak pakai, cuma spoolnya aja yang dipakai. Jadi kurang lebih 100.000 ya. Terus apa lagi ya? Kalau ini aku bikin sih posisinya. Ini aku bikin. Oh ya, mungkin ada yang nanya ya, ini kok ISC-nya 2 tapi winch-nya ada 3. Gimana? Jadi sini aku pakai yang namanya saklar lagi ya. Jadi bisa di on off depan belakang gitu. Mau pakai yang depan atau pakai yang belakang itu ada di bodinya ya. Nanti disambung pakai kabel soket 3 yang modelnya kayak SC. Terus apa lagi ya? Oh ya, spur. Gear spur di sini aku pakai yang metal ya. Di sini pakai yang 64 kalau nggak salah. Dan 64 di sini tuh harganya waktu itu 80.000. Udah sama pinionnya. Tapi kalau enggak ya biasanya cuma gear spurnya aja 80.000. Kalau misalkan mau lebih hemat lagi, kalian bisa pakai yang namanya gear spurnya punya HSP kalau nggak salah. Itu harganya 30.000, nanti tinggal di gerinda aja ya. Terus selanjutnya pakai adapter. Nah, ini baru adapternya 80.000. Sorry tadi gear spurnya kalau nggak salah gear spur itu harganya 30 ribuan, 60 ribuan gitulah. Nah, ini adapternya itu harganya 80.000. Nah, ini udah termasuk baut-baut dan lain sebagainya. Jadi PNP gitu ya, langsung ke gearboxnya MN86. Udah, ininya masih plastik semuanya.
Terus pinion aku pakai harga 30.000 pakai 17T nih, 17T. Terus apa lagi ya? Udah sih. Terus ini udah. Baterai. Oke. Di sini aku pakai 3 baterai teman-teman ya. Semuanya pakai yang 2 ini utamanya itu pakai LiPo ya. 2 baterai LiPo di sini. Itu pakai merek Onbo ya. Ya sebenarnya merek apa aja LiPo bagus ya. Cuma ya nggak tahu deh, karena murah mungkin ya. Jadi aku pakainya yang Onbo. Yang pertama di sini aku pakai untuk utama itu 4.500 ya mAh, 4.500 mAh. Terus yang kedua untuk backupnya itu 2.200 mAh. Oke, jadi aku pakai 2 baterai sekaligus ya. Nah, ini lebih besar sih. Nah, nanti untuk peletakannya biasanya aku pakai taruh di sini. Taruh di bagian depan karena di sini kan udah full banget nih. Nah terus ini harganya berapa? Ini harganya 299 ya, 300 lah. Terus yang ininya harganya 130. Ini untuk backup aja sih kalau misalkan ini habis gitu. Tapi biasanya satu event ya harus membutuhkan 2 baterai ini sih ya. Apalagi event panjang. Kalau misalkan event cuma trailing kayaknya cukup pakai yang 4.500. Oke. Udah itu baterainya. Dan ini aku pakai cemong energi untuk apa? Untuk winch-nya. Ini pakai yang 2.500. Ini lumayan sih awet. Kemarin selama event sih aman-aman aja ya. Ini biasanya aku taruh di sini kalau untuk baterai winch. Taruh di sini. Nah, nanti dicolok ke sini gitu. Oke. Udah sih sebenarnya. Untuk ini udah selesai ya. Kita singkirkan dulu kali ya. Kita singkirkan dulu. Kita taruh di sini. Kita lanjut review ini ya. Bodinya. Lanjut ke roof rack. Roof rack di sini ini custom ya. Ini custom by Ado Putro ya, adiknya Mas Doni yang bikin. Ini itu harganya sama Mas Andi itu harga spesial. Untuk Sigit itu 200.000. 200.000 itu dari depan nyambung ke belakang terus sampai dengan dudukan bannya ya. Ini harganya 200.000. Lanjut ke sini, ke tali ini aku dapetin second ya. Kalau misalkan beli baru kisaran 80.000, tapi aku dapat second harganya cuma 50.000. Jadi bareng sama roof rack yang sebelumnya. Nah, oke. Selanjutnya di sini aku pakai tali sepatu ya untuk strapnya. Ya karena emang strap biasanya digunakan ketika mobilnya miring ataupun buat ngegandeng temen ya, atau ngegandeng ke depan. Ini aku beli meteran, kalau nggak salah cuma 9.000 kalau nggak salah ya. Kayaknya sih lebih murah deh, 9.000 sih saya ingat. Oke, yang ini pakai tali ID card, jadi lebih kencengan tali ID card sih, cuma resikonya pendek banget sih tali ID card ini ya. Tali ID card ini jadi intinya 1 meter dan ini setengah meter. Oke. Lanjut. Ini ada lift jack. Lift jack aku taruh di depan di sini. Lift jack ini harganya 60.000 aku beli second. 60.000. Terus di sini ada figur juga, ada 2 orang. Figur 2 orang di sini tuh harganya masing-masing 80.000. Berarti ada 160.000 untuk figurnya. Terus di sini itu ada apa ya, pemadam kebakaran gitu, apa sih, tabung pemadam gitu. Ini harganya kalau nggak salah 30.000 deh. Terus selanjutnya velg. Ini aslinya velg itu yang 380 cuma dapat 4 ya. Ini aku beli lagi 1. Ini harganya itu 150.000 velgnya aja. 140 udah sama ongkir. Bannya tadi udah terhitung ya, 500.000. Terus selanjutnya ini ada mini apa ya, aksesoris kayak gini, tali kayak baju gitu, baju winch gitu, lupa namanya. Kalau yang ingat tulis aja di kolom komentar, saya lupa namanya. Ini tuh harganya 20.000 ya, di Gear Bro kalau nggak salah. Terus ini ada snatch block. Snatch block itu harganya beli di Cina ya, 60.000. Aslinya ada yang 40.000, cuma waktu itu tokonya nggak aktif ya, jadinya aku beli yang 60.000. Kalau di sini kisaran 80 sampai dengan 90. Lanjut, ini ada apa ya? Bukan pacu, lupa lagi namanya.
Intinya sih ini anchor ini untuk apa ya, ketika kita ngulur winch terus ini ditanamin ke tanah seperti pasak. Cuma biasanya kalau ini harus tetap diinjek karena kenapa, suka lepas. Jadi makanya di sini aku juga beli. Oh ya, anchor ini tuh harganya 80.000. Nah, jadi makanya di sini aku beli pasak. Pasaknya itu aku beli 2 ya. Untuk depan belakang sih niatnya. Tuh. Karena winch-nya ada 3, teman-teman. Jadi pasaknya 2, satunya pakai anchor. Kayak gitu aja. Oke, ini harganya 5.000-an. 5.000-an ya. Di online juga, semuanya online ya. Terus ini Kariber ya kalau nggak salah. Ini murah sih harganya, nggak nyampe 5.000 kalau nggak salah ya. Nggak tahu 5.000, kita hitung 5.000 aja deh. Nggak tahu lebih, nggak tahu kurang. Oke, 5.000. Ini ada 1, 2. Ada 2 ya. Cuma 2 ya. Oke. Cuma 2 dipasang ya. Terus selanjutnya ada scope. Ada scope di sini 30.000 ya. Scope di sini 30.000. Ini jerigen juga 30.000. Apalagi ya? Jaring udah, lift jack udah. Oke. Udah sih, ini kayak ginian plat itu bikin sendiri sih. Kalau misalkan aku jual kisaran harga 15.000 itu dapat 2 depan belakang ya. Ini yang depannya aku taruh di kaca sini biar nggak lepas. Oke. Terus saklar kayak gini mah ya, ini mah minta ya. Minta jadi nggak kena. Oh ya, terus modul lampu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat bagian belakangnya, banyak sekali cowakan-cowakan di sini. Cowakan yang pertama di sini yang mungkin belum aku rapihin itu cowakan bekas dudukan winch servo yang di tengah. Aslinya gitu kan winch servo itu nggak ada ya. Terus aku bikin ada, jadi di sini dicoak ya untuk jalannya spool dan lain sebagainya di sini. Terus ini cowakan untuk shocknya, power shock ya, masuk. Ini pakai spacer untuk dudukannya, jadi masih pakai baut ya. Sebenarnya nanti enaknya sih pakai magnet, tapi kalau magnet bakalan lepas, berarti mungkin pakai baut tapi yang bautnya diputer gitu, bukan pakai obeng nih. Ini pakai strap juga, strapnya itu harga ya 6.000-an lah. Buat apa? Buat wadah baterai. Contoh peletakan baterainya itu contoh seperti ini ya. Terus nanti kita strap ya, modelnya gitu lah. Terus ini modul lampu, ini dari Aska Work ya. Workshop, dari workshopnya Aska. Harganya 60.000, udah sama lampunya, udah bukan nempel sih, nempel sendiri pokoknya. Udah lampu sen ya, dan kabel-kabelnya udah semuanya. Terus di sini ada modul juga, ada 2 modul LED di sini ya, dan modul lampu yang ada di depan lampu utama. Ini harganya kalau nggak salah 40.000 kalau nggak salah. 40.000 2 jadinya 80.000. Oke, pokoknya gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai dengan selesai. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Om BT. Dan nantikan video-video selanjutnya dari Om BT. Dan see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.